Tafadhal Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabi Fiqhil Asma'il Husna As-Sittiru. Warada hadha al-ismu fi hadithi Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu fil barazi bila izarin. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال المصنف حفظه الله، berkata pengarang kitab kita Fiqhul Asma'il Husna Syekh Abdul Razak hafizahullah ketika menyebutkan penjelasan tentang nama-nama Allah As-Sittir. Bosnya Allah punya nama As-Sittir. Dia kata-kata satara yasturu yang artinya menutup. As-Sittir dialah Allah yang senantiasa menutupi hamba-hambanya daripada segala macam bentuk aib-aibnya, kesalahannya, keburukannya, dosa-dosanya. Ya, jadi boleh saja memberikan nama anak Abdus Sittir, hamba Tuhan yang maha penutup. Dan nama ini terdapat dalam hadis Ya'la bin Umayyah. Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yang mandi, ya, tempat terbuka tanpa ada penutup. Maka dia naik ke atas mimbar, kemudian Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, memujanya, kemudian bersabda, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang memiliki nama Hayyun, maha pemalu, Sittirun, yang senantiasa ingin agar hambanya tertutup kesalahannya, auratnya, aibnya, tak terlihat oleh orang lain. Yuhibbul haya'a wa sitra, dia menyukai sifat malu dan sifat menjaga diri daripada segala macam celah agar tertutupi, tak tampak. Fa idza ghatasala ahadukum falyastatir, bila salah seorang kalian mandi hendaklah dia menutup auratnya. Nah, وروى ابن أبي حاتم في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين سألاه عن الاستعدان في الثلاث أورات التي أمر الله بها في القرآن فقال ابن عباس إن الله ستير يحب الستر كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا خجال في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك الأورات التي سمى الله فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك الأورات التي سمى الله ثم جاء الله بعد بالستور فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الخجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به صحح إسناده ابن كثير في تفسيره وسيوطي في الدار المنثور. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan, dan Imam Baihaqi dalam sunannya Sunan Al-Kubra dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, pernah dua orang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hukum izin pada 3 waktu yang Allah perintahkan dalam Quran. Ya, bahwasanya diperintahkan seseorang anak itu untuk minta izin ketika mau masuk kamar ibunya, ya, ke kamar ayahnya dalam 3 waktu. Salatu auratin lakum, 3 waktu yang biasa kalian terkadang, ya, tak mampu menyembunyikan aurat kalian ketika seseorang istirahat bersama keluarganya di kamar. Ya, min ba'dil isya, setelah waktu isya, wa hina tata'una thiyabakum min adh-dhahirah,
tatkala siang hari kalian sedang biasa membuka pakaian, wa min qabli salatil fajar, sebelum pagi hari datang, sebelum salat fajar. Salatu auratin lakum, 3 waktu kata Allah SWT. Diwajibkan anak-anak minta izin kepada ayah ibunya kalau mau masuk kamar, jangan mengetuk pintu. Ini 3 waktu, ini pelajaran ya agar mereka terhindar daripada segala macam perkara-perkara yang tak layak mereka lihat dari kedua orang tuanya. Adapun bagi orang-orang yang dewasa, setiap saat mereka harus mengetuk minta izin kepada orang tua apabila mereka mau masuk ke kamar mereka. Maka berkata Ibnu Abbas, innallaha sittirun yuhibbu sitra. Allah dialah Tuhan as-sittir, pemilik nama as-sittir, yang senantiasa ingin agar hamba tertutup auratnya, tak terlihat oleh orang lain, aibnya tertutup. Dan dia menyukai orang yang menutup diri daripada segala macam celah dan aib agar tak lihat orang lain. Kana nasu, kata Ibnu Abbas, adalah orang-orang dahulu, laisa lahum suturun ala abwabihim, mereka tak punya kain penutup pintu-pintu rumah mereka. Wala hijalun fi buyutihim, mereka tidak punya bilik-bilik yang menutup kamar-kamar mereka, rumah-rumah mereka. Farubbama faja'a ar-rajula khadimuhu wa waladuhu, kadang-kadang terperogok pembantu mereka masuk, anak mereka masuk, au yatimuhu, atau anak yatimnya, fi hujrihi, dalam biliknya, wa huwa ala ahlihi, dia sedang bersama keluarganya, bersama istrinya. Fa amarhum an yasta'dhinu fi tilkal aurati allati sammallah, maka mereka diperintahkan untuk izin pada 3 waktu tersebut yang Allah beritahukan, setelah Isya, sebelum sholat subuh, dan ketika siang biasanya orang sedang istirahat. Tsumma ja'allahu ba'du bis-sutur, setelah itu Allah mudahkan urusan mereka sehingga mereka dapat membuat kain-kain penutup. Tabasatallahu alaihim rizqa fattakhadhu as-sutura, Allah lapangkan rezeki mereka, akhirnya mereka pun mampu untuk menutup pintu-pintu rumah mereka, pintu-pintu kamar mereka dengan kain-kain yang menutup. Wattakhadhul al-hijala, mereka dapat mengambil bilik-bilik. Fara'an nasu anna dzalika qad kafahum min isti'dzan, setelah masing-masing mereka itu memiliki kamar, bilik, ada penutupnya, maka itu menurut mereka cukup mereka untuk tidak lagi masuk sembarangan karena sudah tertutup. Tak perlu lagi mereka masuk ke rumah izin, karena memang rumah itu sudah ada penutup-penutupnya, sudah ada bilik-biliknya, sebelumnya terbuka. Sahihkan asnadnya oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan Imam Suyuti dalam kitabnya Durrul Manthur. Naam. Was-sittiru ay as-satiru alladhi yasturu ala ibadihi katsira wa la yafdahuhum fil masyahid alladhi yuhibbu min ibadihi sitra ala anfusihim ma yafdahuhum wa yuhzihim wa yashinuhum, wa hadha fadlun min Allah wa rahmah wa hilmun minhu subhanahu wa karam. فالعبد قد يقارب شيئا من المعاصي والآثام مع فقره الشديد إلى ربه سبحانه حتى إنه لا يمكنه أن يعصي إلى أن يتقوى عليها بنعم الله عليه بالسمع والبصر واليد والقدم والصحة والمال ونحو ذلك. Was-sittiru, adapun nama Allah as-sittir maknanya as-satirul ladzi yasturu ala ibadihi katsiran, dialah Tuhan yang senantiasa menutupi hamba-hambanya daripada segala macam celah dan aib. Kalau Allah bukan karena rahmat Allah dan namanya sittir, habislah aib kita terbongkar. Dosa-dosa kita yang kita kerjakan dalam kesendirian habis terbongkar. Tapi Allah menjaga kita agar tegak wibawa kita di hadapan istri kita, anak kita, teman-teman, sahabat. Apa yang kita buat Allah tutupi subhanahu wa ta'ala. Aib kita Allah tutupi subhanahu wa ta'ala.
Dia tahu, tapi dia tutupi, tidak dia bukakan, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala dia ingin menghukum hamba tersebut, maka dia bongkar aibnya. Tapi rahmatnya kepada orang-orang beriman, kepada orang berbuat dosa yang menyembunyikan dosanya, Allah tutupi dosa-dosa mereka. Wala yafdhahuhum fil masyahid. Allah tidak permalukan mereka di tengah-tengah keramaian, tak dibongkar aibnya. Subhanahu wa ta'ala. Ya, betapa karim, betapa mulianya Tuhan kita, betapa rahmatnya, baiknya. Kita berbuat dosa, dia tutupi. Tetap dia curahkan nikmatnya kepada kita, tidak dihentikan. Oksigen tetap kita hirup, makan tetap kita konsumsi, minum, kerja tetap diberi, uang, gaji. Sementara kita dalam gelimang maksiat, Allah menutupi dosa-dosa kita. Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tidaklah salah ketika Nabi mengatakan, sungguh Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada sayangnya ibu kepada putranya tersebut. Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yang selalu kufur nikmat. Ya. Dan Allah punya nama Syakur. Senantiasa menerima apa yang kita buat meski sedikit. Tak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan apa yang kita berikan dari kebaikan. Dia terima, ya taqabbaluhu. Dia lipat gandakan. Dosa-dosa kita yang naik kepadanya, dia maafkan, dia tutupi, dia beri tangguh. Subhanahu wa ta'ala. Alladhi yuhibbu min ibadihi sitra ala anfusihim ma yafdhahuhum wa yukhzihim wa yashinuhum. Allah begitu senang hamba-hambanya agar senantiasa tertutup kesalahannya dari segala sesuatu yang mempermalukan mereka, menghinakan mereka, membuat jelek citra mereka. Siapa di antara kita yang tak punya dosa? Tak ada. Subhanallah. Tapi Allah menutupi dosa-dosa kita sehingga orang lain tidak mengetahuinya, sehingga kita tidak dihinakan manusia. Wa hadza fadlun minallahi wa rahmah. Inilah karunia Allah dan rahmatnya. Wa hilmun minhu subhanahu wa karam. Inilah kelembutan Allah. Ya, Allah tidak segera mengazab kita, dia beri tempo, dia beri kita waktu. Maha lembut, maha mulia. Fal 'abdu qad yuqaribu syai'an minal ma'asi wal atham. Kebiasaan hamba kadang-kadang tergelincir, terjatuh, melakukan dosa-dosa, kemaksiatan, ma'a faqrihi syadidi ila Rabbi subhanahu. Padahal dia begitu butuh kepada Tuhannya Subhanahu wa ta'ala. Hatta innahu la yumkinuhu an ya'siya illa an yataqawwa 'alayha bi ni'amillah bis-sam'i wal basari wal yadi wal qadami was sihhati wal mal wa nahwi dzalik. Bahkan seorang hamba tidak akan mungkin mampu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia menggunakan fasilitas yang terdapat dalam dirinya itu sebagai sarana bermaksiat. Nikmat yang Allah berikan itu yang dijadikan sarana maksiat. Diberi uang, dengannya dia bermaksiat. Diberi pendengaran, dengannya dia bermaksiat. Diberi penglihatan, dengannya dia melihat. Diberi tangan, diberi kaki, diberi kesehatan, semuanya dijadikan sarana bermaksiat. Nikmat yang seharusnya kita syukuri, menjadikan nikmat tersebut sebagai sarana ibadah, tapi malah kita selewengkan. Kita jadikan kenikmatan tersebut sebagai sarana bermaksiat kepada Allah Jalla fi'ula. Nas'alullah as-salam wal-afiyah. Hanya karena rahmat Allah sematalah kepada kita. Ikhwati fillah, Allah masih jaga kita, pelihara kita, tutupi aib-aib kita, beri tangguh kepada kita. Naam. والرب سبحانه مع كمال غناه عن الخلق كلهم وعن طاعتهم وعبادتهم يكرم عبده ويستره ويستحيي من هتكه وفضيحته وإخلال العقوبة به ويقيد له من أسباب الستر ويوفقه للندم والتوبة ويعفو عنه ويغفر له وهذا من لطفه سبحانه بخلقه ورحمته بعبيده. Warabbu subhanahu ma'a kamali ghinahu anil khalqi. Allah, dialah Tuhan kita yang maha suci, yang tak butuh daripada hamba seluruhnya, kullihim.
Wa an ta'atihim wa ibadati. Allah tak butuh ketaatan kita, tak butuh ibadah kita. Allah tak butuh disembah, tak butuh orang-orang mengibadatinya. Ya. Yukrimu abdahu, namun Allah tetap memuliakan hambanya. Ya. Wa yasturuhu, menutupi kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, aibnya. Wa yastahi min hatkihi wa fadihatihi. Allah malu subhanahu wa ta'ala menyingkap aib hambanya, mempermalukannya. Wa ihlalil uqubati bih, Allah malu menimpakan hukuman langsung kepadanya. Dia beri tempo, dia suruh bertobat, dia kembali. Kalaulah tiap kali kita berdosa Allah jatuhkan hukuman, habis binasa kita, tak tegak kehidupan di dunia ini, habis binasa. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri kepada manusia tempo, tangguh. Wa yuqayyidu lahu min asbabis sitri. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi hamba segala macam sarana prasarana, ya, agar dia dapat tertutup kesalahannya, dosa-dosanya, aibnya. Wa yuwaffiquhu lin-nadami wat taubah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah beri lagi hamba ini taufik untuk menyesal dan bertobat. Kita bermaksiat, kita salah alamat menggunakan fasilitas untuk bermaksiat, Allah subhanahu wa ta'ala sabar terhadap hamba-hambanya. Allah tutupi kesalahan hamba-hambanya. Setelah itu Allah beri taufik agar hamba ini menyesal, agar hamba merintih, hamba menangis, hamba bertaubat. Setelah itu wa ya'fu anhu wa yaghfir lahu. Allah maafkan dia, Allah tutupi kesalahannya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Wa hadza min lutfihi subhanahu bi khalqihi. Inilah bentuk kelembutan Allah kepada hamba-hambanya. Wa rahmatihi bi 'abidihi, rahmatnya kepada para hambanya subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita merasakan hal ini? Ya, jarang kita merasakannya. Kenapa? Karena bebannya kita terhadap Allah Jalla wa'ala, minimnya ilmu kita terhadap Allah Jalla wa'ala, terhadap nama-namanya dan apa terkandung dalam nama-namanya. Nah, qala Allah Ta'ala alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Wa qala ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Wa qala ta'ala wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Allah berfirman, alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui, annallaha huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi, dialah Allah yang menerima taubat hamba-hambanya. Wa ya'khudhu shadaqat, dialah yang menerima sedekah mereka, melipat gandakannya, menyimpannya, tak menyia-nyiakannya. Wa annallaha huwa at-tawwabur rahim, tidakkah mereka tahu Allah dialah Tuhan At-Tawwab, penerima taubat hamba berkali-kali. Kalau hamba bertaubat, Allah terima taubatnya. Beribu kali kita taubat, Allah terima taubat kita. Tidak Allah tutup pintu taubat sampai ruh kita tercabut, tiba di kerongkongan, sampai matahari terbit di barat, baru tertutup pintu taubat. Dia adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Dia juga berfirman, wa man ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat keburukan, atau yadlim nafsah, atau menzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia memohon kepada Allah ampunan, yajidillah ghafuran rahima, dia mendapati Allah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak Allah bongkar aibnya seketika, tapi Allah beri taufik dia bertobat, menyesal, diampuni kesalahannya, diampuni dosanya. Allah berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu taubatan ibadihi, dialah yang menerima taubat hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dialah yang memaafkan keburukan-keburukan hambanya. Wa ya'lamu ma taf'alu, dan dia mengetahui apapun yang kalian lakukan. Tiap hari kita berbuat dosa baru. Tiap saat Allah menerima taubat kita. Tiap saat Allah memerintahkan kita beristighfar kepadanya. Naam. ولهذا
فإنه سبحانه يكره من عبده إذا وقع في معصيته أن يذيعها ويشهرها بل يدعوه إلى أن يذيعها ويشهرها بل يدعوه إلى أن يتوب إلى الله منها بينه وبينه وستر الله مسبول عليه لا أن يظهرها لأحد من الناس ومن أبغض الناس إليه من بات عاصيا والله يستره ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. ولهذا فإنه سبحانه, karena itulah Allah yang Maha Suci, yakrahu min ibadihi, begitu tidak menyukai dari hamba-hambanya, idza waqa'a fi ma'siyatihi, kalau hamba bermaksiat kepada Allah, an yudhi'aha, jangan sampai maksiat ini dia sebarkan. Buat maksiat disebarkan. Nas'alullah al-salam al-afiyah. Konten-konten maksiat disebarkan. Ya, aurat dirinya disebarkan. Dia berbuat mesum disebarkan. Dia dengan keluarganya disebarkan. Ya, Allah tak menyukai hamba yang buat maksiat, membanggakan maksiatnya, menyebarkannya, wusyiraha, mempopulerkannya. Kita hidup di zaman orang bangga dengan keburukan, mempopulerkan keburukan, menampakkan kekufuran, mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela agama, mencela Quran, mencela sunnah. Ini zaman yang begitu dahsyat fitnah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pelecehan demi pelecehan, tak malu lagi orang. Dari sisi syubhat, dari sisi syahwat pun lebih parah. Ya. Nas'alullah as-salamatul afiyah. Maka Allah tak menyukai hamba menyebarkan aibnya, menampakkan maksiatnya, mempopulerkannya. Bal yad'uhu ila an yatuba ila Allah minha bainahu wa bainahu. Allah senantiasa mengajak hamba-hambanya agar bertaubat. Sudahlah, dosamu antara engkau dan saya saja. Taubat segera, jangan sampai kusingkap. Kalau kusingkap binasa engkau, hancur reputasimu. Engkau dipermalukan oleh manusia. Anak istrimu mempermalukanmu, tetanggamu, kerabatmu. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang harus berusaha kita hadirkan Allah dalam segala sisi kehidupan kita, biar kita pandai bersyukur kepadanya. Wasitrullahi masbulun alaihi, sementara Allah senantiasa mencurahkan tutupannya atas sang hamba sehingga tertutup aibnya. Semua kita nyaman satu sama lain, duduk bersamping-sampingan, berdampingan. Kenapa? Karena Allah tutup kesalahan kita, aib kita. Tak tahu yang lain. Kalau Allah tahu, bubar majelis ini. Mungkin udah saling melempar satu sama lain, udah saling mencela, kita mengatakan engkau munafik, kalian munafik. Tapi Allah Subhanahu wa taala tutup. Karena Allah ingin kita bertobat, menyesal, kembali kepadanya, beristighfar. Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tahu kita lemah, selalu berbuat kezaliman. Kita naif, hamba yang lemah. Dia rahmati kelemahan kita, dia tutupi kesalahan kita. Yang penting jangan membanggakan dosa-dosa, mempopulerkannya di tengah manusia. La an yudhhiraha li ahadin min nas, jangan sampai dia menampakkan maksiatnya kepada manusia. Subhanallah. Banyak sekali orang-orang sekarang berbuat kemungkaran dan menyebarkan kemungkaran tersebut supaya tenar, supaya viral. Zaman orang sekarang gila viral. Apapun dibuat supaya viral. Andai kata seorang dai hanya menyebarkan Quran, menyebarkan sunnah, enggak viral, dia harus membuat sesuatu yang viral, yang aneh-aneh. Maka harus bicara yang aneh-aneh, menisihi Quran, menisihi sunnah agar dikenal. Subhanallah, banyaknya musuh-musuh Islam, banyaknya orang-orang munafik yang mencela Quran, mencela sunnah. Ya, tujuannya agar viral. Min aghadin, kata beliau, la an yudhhiraha li ahadin minan nas. Ya. Wa min abghadin nasi ilaihi, dan orang yang paling dimurkai Allah, man bata asiyan, yang ketika malam buat maksiat. Wallahu yasturuhu, Allah menutupinya. Thumma yusbihu yakshifu
sitrullah alaihi. Pagi hari malah dia bocorkan maksiatnya. Alhamdulillah. Semalaman buat maksiat, pagi hari banggakan. Tadi malam saya berangkat ke tempat pelacuran ini, ke pelacuran itu, tempat perzinahan ini, mendatangi pelacur ini, pelacur itu. Allah tutupi dia bongkar aibnya. Orang semacam inilah yang paling berbahaya. Tak diampuni Allah Subhanahu wa taala karena dia bangga dalam berbuat maksiat. Allah menutupinya, dia bongkar aibnya sendiri. Maka kita pun dilarang membongkar-bongkar aib orang, tutupi aib orang. Ya. Maka hendaklah kita selalu menjaga manusia agar tertutup aibnya, baik terhadap istri kita, anak kita. Jangan sering mata-matai mereka. Tak usah bongkar aib mereka. Biarkan antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang mau tahu apa dalam handphone istrinya, apa dalam handphone anaknya. Istri pun demikian, apa dalam handphone suaminya. Hancurlah rumah tangga. Kita disuruh untuk senantiasa menjaga privasi kita, menjaga privasi pasangan kita, orang-orang terdekat kita. Nabi yang mulia mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yatruku ahadukum ahlahu bil laili. Jangan sampai kalian di malam hari pulang tiba-tiba mendatangi rumah istri kalian. Allah melarang. Kenapa? Khawatir akan tampak aib, akan tampak celah. Nabi senantiasa kalau pulang dari safar memerintahkan seorang menyampaikan kepada kaum muslimin di kota Madinah, Nabi telah tiba. Besok mereka masuk kota Madinah agar mereka bersiap-siap menyambut suami mereka. Bukan mempergoki. Sekarang segala macam sarana dibuat. Menghancurkan sitrullah. Ya, dibuat berbagai macam program agar dia tahu suaminya berselingkuh. Dibuatlah program. Di mana suami tahu dia? Di mana Mas? Di kantor. Enggak, Mas bohong. Ini sedang di hotel kan? Dibuat program membuntuti manusia. Allah menutupi dosa-dosanya, dia mau membongkar dosa manusia. Dipasang CCTV tersembunyi di rumahnya agar dia lihat apa kerja isinya di rumah. Ketika dia pergi kerja, ini orang kurang kerjaan, hidupnya penuh dengan penderitaan, dan banyak rumah tangga berujung perceraian gara-gara tak menjaga privasi. Si ibu mau tahu apa handphone suaminya itu, apa isinya. Ibu, ya, apalagi nanti suaminya memiliki satu, lebih daripada satu, dua, tiga, heboh. Suaminya bilang apa kepada madunya? Lihat apa? Memberikan apa kepada madunya? Habis hidupnya penuh penderitaan, ujungnya talak, cerai. Demikian juga kita punya putra putri, mereka telah dewasa. Ingatkan selalu, jangan dibongkar-bongkar handphonenya apa. Kau buka ini semua, kemudian apa isinya? Jangan. Nasihati dia, nasihatin, tutupi kesalahannya, aibnya. Kecuali dia terang-terangan menampakkan kefasikannya, wajib kita tindak dengan tegas. Siapa manusia yang tak bersalah dan keliru? Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang begitu lembut kepada kita, yang memperlakukan kita dengan segala macam bentuk rahmatnya. Sementara kita berat menerima hal ini jika terjadi terhadap orang lain. Ya, kita akan segera menghukumnya, menjauhkannya, dan seterusnya. Naam. وقد جاءت السنة بالنهي عن هتك الإنسان ستر نفسه ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. Dalam hadis, dalam sunnah Nabi SAW ada larangan seorang manusia melakukan maksiat kemudian menyebarkannya. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah berkata, kata Abu Hurairah, aku mendengar beliau bersabda, setiap umatku itu akan diampuni Allah kecuali orang-orang yang berbuat maksiat dengan terang-terangan, bangga dengan maksiatnya. Di antara bentuk terang-terangannya orang berbuat maksiat adalah ketika di malam hari dia buat dosa, padahal Allah menutupi dosa-dosanya di malam hari, tak ada yang tahu.
Pagi hari dia beritahukan, dia bocorkan, dia katakan, ya fulan, tadi malam aku buat ini loh, aku buat itu. Padahal semalaman Allah menutupi aib-aibnya. Dia yang membongkar aibnya di pagi hari. Dia yang menyobek, menyibak tutupan Allah atas. Allah tutupi aibnya, dia buka sendiri. Ini orang paling bahaya. Ini menunjukkan sudah rusaknya ya imannya, sehingga bangga dengan kemaksiatan. Ya, nasallallahu alaihi. Naam. Qala Ibnu Battal rahimahullahu fil jahri bil ma'siyati istighfafun bihaqqillahi wa rasulihi wa bisalihil mu'minin wa fihi darbun minal inadi lahum wa fis sitri biha as-salamatu minal istighfaf li'anna al-ma'asiyah tudillu ahlaha wa min iqamatil haddi alaihi in kana fihi hadd wa min at-ta'ziri in lam yujib haddan wa idza tamahhada haqqullahi fa huwa akramul akramin wa rahmatuhu sabaqat ghadabahu فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة والذي يجاهر يفوته جميع ذلك. Allahu Akbar. Berkata Ibnu Battal rahimahullah, bil jahri bil ma'siyah, orang yang menampakkan maksiatnya istighfafun bihaqillahi wa rasulih. Ini menunjukkan dia begitu remeh, merendahkan, melecehkan hak Allah dan hak Rasulnya untuk dipatuhi, ditaati. Benar-benar merendahkan Allah, merendahkan Rasulnya. Allah punya perintah-perintah, Allah punya larang-larang, semua dilanggar, tak peduli. Dengan bangga. Wa bisalihil mu'minin, dia juga ya telah merusak hak kaum muslimin. Ya, agar mereka menaruh hormat kepadanya, agar mereka tidak mencelanya, dia buka sendiri. Maka orang semacam ini tidak ada ghibah lagi untuknya. Al-mujhiru fisqan, orang yang terang-terangan berbuat kefasikan, ketika tidak ada lagi namanya keharaman ghibah tentangnya. Ghibah sesuatu yang dikerjakan, tak dia terangkan kepada manusia, dia sembunyikan, orang tak tahu. Kalau sudah terang-terangan berbuat kemaksiatan, membanggakannya, habislah ketika itu. Tak ada lagi sama sekali ungkapan buruk orang kepadanya dihukumi sebagai dosa ghibah. Tak ada ghibah lagi. Ya, pelacur dengan terang-terangan, germo, auzubillahi min dzalik. Ya, bandar judi terang-terangan. Wa fihi dharbun minal inadi lahum. Ini menunjukkan betapa dia membangkang, menentang semua yang di atas Allah, Rasulnya, orang-orang beriman, keras kepala. Wa fis sitri biha salamatu minal istighfaf. Ketika dia menyembunyikan maksiatnya, selamatlah dia daripada merendahkan, meremehkan hak Allah, hak Rasulnya, hak orang-orang beriman. Li'anna al-ma'asi tudhillu ahla, karena tabiat maksiatnya akan menghinakan pelakunya. Ya, wa min iqamatil haddi alaihi kana fi haddun, karena maksiat jika dijelaskan, ditampakkan, dia mendapat berpeluang untuk ditegakkan kepadanya had. Jika memang perbuatan tersebut memang ada padanya had. Berzina, dia terang-terangan memproklamirkan dia berzina. Maka resikonya di dunia, jika ditegakkan hukum Allah, dia siap-siaplah untuk mendapatkan had. Wa min at-ta'ziri in lam yujib haddan, dan dia bersiap-siap pula untuk mendapatkan hukuman ta'zir apabila memang perbuatannya ya tidak ditentukan dalam agama berupa had. Wa idza tamahhadha haqqullahi fa huwa akramul akramin. Ya. Wa rahmatuhu sabaqat ghadabahu. Walidzalika idza satara fid dunya lam yafdhahhu fil akhirah. Tapi dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling mulia, haknya adalah hak yang paling tinggi, rahmatnya yang meliputi segalanya. Dan itulah jika Allah menutupi hamba di dunia dengan dosa-dosanya, Allah tidak akan permalukan hamba tersebut di hari akhirat kelak. Adapun orang yang yujahiru, berbuat maksiat dan membanggakannya, yafutuhu jami'a dzalik, maka luputlah rahmat Allah ya di hari kiamat baginya, kasih sayang Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah membongkar sendiri aibnya. Nah,
ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستر الله على عبده في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Allahu Akbar. Di antara rahmat Allah, apa yang Allah sembunyikan dari dosa-dosa kita di dunia, Allah akan sembunyikan pula di hari kiamat. Tidak Allah bongkar kepada manusia di hari kiamat. Subhanallah. Di antara rahmatnya kepada kita ini, dosa kita Allah tutupi di dunia, tidak dibongkarnya di hari kiamat. Kepada orang-orang tertentu Allah bongkar aibnya, dipermalukan di hadapan orang. Haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, ini para pendusta, saksikan mereka semua. Tapi hamba-hambanya yang malu berbuat dosa, malu kepada Allah, malu kepada manusia, ditutupi dosa-dosanya dengan istighfar, dengan taubat, merintih, menangis, tak dia terangkan kepada manusia, maka Allah SWT akan menutupi aibnya pula di hari kiamat. Naam. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربي حتى يدع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar, ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar, perkataan Nabi SAW, pernahkah dia mendengar Rasul bersabda tentang an-najwa, dialog tersembunyi antara hamba dan Allah di hari kiamat. Sekarang kita dalam kehidupan di dunia ini belum melihat Allah, belum mendengar perkataannya. Datang masanya nanti dunia ini Allah SWT binasakan, datanglah hari kiamat, kita langsung berbicara dengan Allah. Allah langsung menyidang kita tanpa perantara. Subhanallah. Allah yang maha gaib, Allah uji kita untuk beriman dengan perkara gaib di dunia, tak lagi menjadi gaib di hari kiamat di hadapan mata kita. Allah SWT ya menyidang kita, kita dengar perkataan Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang beriman rindu berjumpa Allah SWT. Kalau Allah karena terlarang meminta mati, orang-orang beriman minta segera mati agar berjumpa dengan Tuhannya Jalla fi'ula. Ya. Qala, maka ya, berkatalah Ibnu Umar menceritakan sabda Nabi SAW di hari kiamat, yadnu ahadukum min rabbihi, hamba mendekat kepada Tuhannya Jalla fi'ula hatta yadha'a kanafahu alaih, sehingga Allah menutupi hamba tersebut dengan tutupan sehingga tak terlihat oleh hamba-hamba yang lain bagaimana Allah menyidangnya. Fayaqulu, Allah berkata kepadanya, hanya dia dan Allah saja yang mengetahui. Amilta kadza wa kadza, bukankah engkau telah buat ini, engkau buat itu? Fayaqulu na'am, dia mengatakan benar wahai Tuhan. Wa yaqulu amilta kadza wa kadza, bukankah engkau juga sudah buat hal ini, buat hal itu? Fayaqulu na'am, dia berkata benar wahai Tuhan, aku akui dosa-dosaku. Fayuqarriruhu, dia akui semua dosanya. Thumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, inni satartu alaika fid dunya, bukankah dulu aku tutupi dosa-dosamu di dunia, tak ada orang tahu engkau berdosa. Fa ana aghfiruha lakal yaum, hari ini pun aku ampuni dosa-dosamu tersebut, tak aku bongkar kepada manusia. Keluar daripada majelis ini ambil buku dengan tangan kananmu. Dia keluar dari majelis, dapat catatan amal dengan tangan kanannya, dia pun mengatakan kepada manusia, inilah bukuku, bacalah dia, dan aku yakin berjumpa dengan hari hisab. Subhanallah. Inilah lembutnya Allah kepada kita. Maka alikhwatu fillah rahimakumullah, kita mustahil selamat daripada dosa, mustahil. Karena bukan sifat manusia steril daripada dosa-dosa, karena mereka bukan malaikat. Tapi hendaklah kita senantiasa berupaya beristighfar tatkala Allah SWT ya berikan bagi kita kesempatan untuk beristighfar, bertobat dengan dosa-dosa kita. Janganlah pernah menunjukkan aib kita kepada orang. Kadang-kadang merokok itu maksiat, sudah ngaji masih merokok.
Masih lagi menampakkan kepada kawannya dia merokok. Kemaksiatan tambah kemaksiatan. Apabila kau harus merokok, kau sendiri jangan ada yang tahu. Bahkan anak istrimu pun jangan tahu. Ya, ini contoh saja kasus. Ya, merokok di depan orang. Ya, nampaknya orang awam merokok dia. Nanti nampaknya orang ngaji seketika dia sembunyikan rokoknya. Masya Allah. Jangan kau tampakkan maksiatmu kepada siapapun juga daripada manusia. Kepada anakmu, kepada istrimu. Agar Allah tutupi dosa-dosamu. Saya baca ini. Siapa yang mau bertanya ini? Apa maksudnya? Saya tak tahu ada di situ. Saya nggak tahu apa yang antum tanyakan, tapi yang saya tahu bahwasanya orang yang selalu bermaksiat dalam kesendirian ini akan menjadi ke depan sarana baginya Allah tutup dalam keadaan su'ul khatimah. Ini risiko. Di tengah-tengah orang baik tapi ketika sendiri rusak. Dan dia menjadi kecanduan dengan maksiat dalam kesendirian. Akhirnya ketika Allah SWT akan tutup hidupnya dengan kematian, ditutup di atas su'ul khatimah. Itu perkataan para ulama. Perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebab orang itu berbalik arah gara-gara ada keburukan dalam dirinya yang senantiasa dia lakukan. Orang tak tahu tapi dia tahu. Dia selalu buat, tak jera, tak mau bertobat, tak menghapus. Akhirnya mendarah daging. Nanti ketika hari dia akan wafat, ketika itu Allah singkap maksiatnya, singkap keburukannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling bahaya. Ini khawatir kita dengan maksiat kita. Kadang-kadang ada orang dianggap alim ulama, matinya di mana? Mati di hotel. Bahaya, musibah. Dianggap orang tokoh masyarakat mati di hotel bersama para wanita-wanita yang nakal. Ini contoh saja. Habis reputasinya, hancur namanya. Kenapa demikian? Karena sudah mendarah daging. Ya. Sehingga akhirnya menjadi kebiasaan, kecanduan dengan maksiat. Subhanallah. Ini yang paling berbahaya, paling fatal. Ya. Maka kita berharap kepada Allah. Kalau buat maksiat cepat tobat, nangis, banyak berinfak, bersedekah, cuci dosa-dosamu. Minta kepada Allah, hanya Engkau yang bisa memberikan hatiku petunjuk. Membenci kemaksiatan, buat aku benci kepada maksiat. Terus berusaha. Lagi zaman fitnah sekarang ini, handphone. Ini fitnah besar bagi manusia. Tiap kali buka satu, masuk kepada yang lain, masuk kepada yang lain. Tergelincir, segera cepat tobat kepada Allah SWT. Banyak-banyak minta kepada Allah pertolongan. Jawabannya, tidak akan selamat kita dalam menghadapi fitnah dunia ini kecuali dengan taufik Allah semata. Maka minta kepadanya taufik, minta kepadanya hidayah, minta kepadanya tasdid, agar Allah luruskan kita, benarkan kita, kuatkan kita. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Tapi kita bergantung dengan ilmu kita, bergantung dengan kehebatan kita, kesucian diri kita, banyak amal, banyak ngaji, binasa kita. Hanya karena Allah semata. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.